menikah dengan Ari Wibowo hampir 17 tahun. Tapi Inge Anugrah bakal angkat kaki dari rumah Ari tanpa membawa harta gonogini. Dalam perjanjian pranikah, kabarnya memang tidak ada harta bersama karena semua aset berharga legalitasnya atas nama Ari. Lalu benarkah sebelum resmi cerai, Inge sibuk mencari kos-kosan yang tak jauh dari rumah Ari agar bisa memantau perkembangan kedua buah hati yang diasuh oleh Ari? Karena Inge tak punya tempat tinggal, mungkinkah hati Ari terketuk untuk memberikan satu apartemennya kepada Inge? Sebelum menyaksikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, izinkan saya, Maria Andromeda, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, perceraian Ari Wibowo dan Inge Anugrah menimbulkan konflik baru di antara mereka. Selain meminta Inge agar segera keluar dari rumah, Ari juga akan mengambil hak asuh kedua anak mereka. Itu sebabnya Inge terlihat berusaha berbesar hati menerima keputusan Ari Wibowo. Inge bahkan mengaku rela jika kedua anaknya tinggal bersama dengan Ari di rumah yang baru selesai direnovasi besar-besaran. Sehingga Inge merasa lebih tenang sebab kedua anaknya akan tinggal di rumah yang lebih nyaman. Dari pembicaraan kita sih memang aku sendiri gak keberatan untuk anak-anak tinggal di rumah yang udah mau jadi nih, yang habis direnov gede-gedean. Because kamar mereka juga gede banget, nyaman banget, terus ada gymnya, ada rooftopnya. Kan kayak apalagi dia suka main gitar, bisa undang teman-temannya main kan kalau weekend atau kalau sore gitu. And then mereka punya tempat yang luas untuk belajar taekwondo lagi kayak gitu-gitu. Jadi enak banget lah rumahnya. Jadi aku nggak keberatan mereka di sana, bahkan nikmatilah itu gitu loh, itu rumah kalian. Karena kalaupun ikut sama aku kan masih nggak jelas di mana. Ya, buntut dari surat gugat cerai yang dilayangkan Ari Wibowo pada 3 April 2023 lalu, rupanya tak sederhana. Ada hati yang terluka, entah itu Ari atau Inge. Ari menanggapi curhatan Inge soal hak asuh anak. Menurut Ari, kedua anaknya bukan anak kecil dan keduanya memutuskan untuk tinggal bersama ayahnya. Aku udah bilang kok, walaupun cerai, nggak akan aku walaupun aku minta hak asuh anak gitu ya, tapi kan anak-anak juga udah gede. Mereka bisa milih kok mau ikut siapa, dan emang dua-duanya milihnya mau ikut aku. Ya, bahwa mereka harus membuat pilihan itu ya, itu yang sebenarnya sangat menyedihkan. Terpaksa harus membuat pilihan, itu yang aku sebenarnya tidak inginkan gitu, untuk menjadi beban anak. Tapi ya memang di usia mereka yang sudah cukup, udah remaja, memang ya akan dikasih pilihan. Cuma aku bilang, apapun pilihan kalian harus benar-benar based on keinginan kalian ya. Bukan nggak dihasut oleh pihak manapun, bukan karena rasa enak oleh pihak manapun, tapi benar-benar dari kaliannya aja gitu. Ari beralasan bahwa kedua anaknya memang sebaiknya ikut dengannya, terutama karena keduanya masih butuh biaya pendidikan dan sebagai ayah yang bertanggung jawab, Ari telah menyiapkannya. Pak Ari meminta supaya dia ditetapkan sebagai wali. Ditetapkan sebagai wali. Lalu ada kalimat berikutnya, apabila Ibu Inge ingin bertemu anak-anaknya, harus dengan persetujuan dia. Ini kan sesuatu yang sangat melukai. Ya, anak dia sendiri masa mau bertemu harus izin gitu loh. Kenapa aku minta hak asuh anak? Cuma untuk mempermudah masalah ini aja nanti. Untuk ya satu itu, terus kemudian kuliah di mana. Karena kan tetap yang harus menyiapkan semuanya untuk mereka kan aku, dari sisi finansial segala macam. Jadi kan
biar nanti ya sesuai dengan keadaan finansialnya seperti apa, bisa disekolahkan di mana, apakah bisa ke US atau ke Jerman atau di Indonesia, ke UI atau kemana gitu ya, itu semua kan tergantung gitu. Sementara itu, nada suara Inge bergetar ketika mencurahkan isi hatinya. Ibu dua anak itu menyadari jika anak-anak ikut dengannya justru akan bingung akan tinggal di mana. Maklum, Inge saat ini sedang bersiap-siap akan meninggalkan rumah yang selama ini ditinggali bersama Ari Wibowo. Inge kini disebut-sebut sedang mencari kos-kosan untuk tinggal sendiri. Kak Ari sih begitu rumah yang direnovasi kelar kan mereka pindah tuh, kan aku memang katanya gak usah masuk supaya new memories in the new house. Jadi pada saat mereka pindah ya aku pindah ke tempat yang aku sedang cari gitu. Aku nggak tahu nih aku mesti nyari kos-kosan atau nyari tempat apa ya, mungkin apartemen yang ada kompornya, studio mungkin yang ada yang bisa masak. Jadi masih nyari-nyari terus, belum ada yang fix di mana yang cocok gitu. Ibu Inge menyadari bahwa perwalian memang menurut undang-undang kepada Ibu Inge, tetapi kondisinya kan kalau dia tinggal di rumah kos juga agak susah. Maka mungkin penetapan perwaliannya ditetapkan kepada Ibu Inge, tetapi keseharian anak-anak itu bersama Pak Ari. Dengan kesempatan Bu Inge diberi kesempatan untuk bertemu di rumah. Cuman belakangan ini kan Pak Ari juga mengeluarkan statement atau larangan Bu Inge tidak boleh masuk ke dalam rumah. Ini juga persoalan toh. Maka bagaimana caranya anak bertemu ibunya? Hak asuh anak tidak akan membuat aku menutup pintu untuk ibunya ketemu dengan mereka kapanpun, dimanapun mau ketemu silahkan. Tidak akan ada larangan, tidak akan menyulitkan untuk anak-anak ketemu dengan ibunya. Tidak mungkin kan bertemu di rumah kos yang maaf nih, rumah kos kan kita mengerti hanya satu kamar, hanya tempat tidur dan kamar mandi, ya toh? Tidak ada ruang makan, tidak ada apa. Ini juga menjadi kesulitan. Mudah-mudahan Pak Ari bisa berubah sikap. Dan mengenai pemondokan atau tinggalnya Ibu Inge kan selama ini kan kita tahu 17 tahun atau 16 tahun bersama ini ketika membeli aset kan semua nama Pak Ari. Dan sebagai akibat dari perjanjian pisah harta, maka itu menjadi milik yang tercatat namanya. Sehingga mudah-mudahan Pak Ari punya hati, istri jangan jangan keluar dari rumah, tinggal di kosan. Kan beliau punya 3 apartemen. Tidak ada salahnya kalau satu diberikan. Toh tidak membuat dia menjadi susah gitu loh. Hati Inge semakin nelangsa mengingat selama ini ia dekat dengan anak-anak namun harus terpisah. Bahkan untuk sekedar mengantar makanan secara langsung tidak bisa lantaran Ari meminta Inge untuk mengirimkannya melalui ojek daring. Jadi kamu yang mendekat agar bisa terus melihat mereka setiap hari, mengantar makanan buat mereka, termasuk lunchbox. Pengen dia sih itu, mungkin bisa diantar ke rumah atau langsung di sekolah. Kata Ari suruh rantangin aja pakai Gojek. Padahal kamu maunya makan bareng. Selain harus meninggalkan rumah yang dianggapnya nyaman selama ini, Inge juga terpaksa pisah dengan kedua anaknya. Dan akibat dari perceraian itu, Inge disebut-sebut tidak mendapatkan harta gono gini. Sehingga perpisahan ini membuat Inge harus mengais rejeki untuk bertahan hidup. Mirisnya lagi, selama menjalani pernikahan selama 17 tahun, Inge mengaku tak punya banyak tabungan yang cukup untuk menafkahi dirinya sendiri. Sebab itulah Inge terpaksa berjualan kue di samping menjadi instruktur gym.
Kak Inga baru buka, belum ngapa-ngapain, lagi beres-beres, tiba-tiba langsung di. Iya, karena emang makaroninya bukannya Munora buat sombong, tapi emang makaroninya enak banget. Jadi langsung tadi 2 tray diambil. Padahal kan maksudnya dijual kalau 2 biji banyak orang yang bisa nyoba ya. Ini udah langsung diambil semua. So, terima kasih. Masih dalam proses, belum benar-benar finalize, tapi aku tahu aku udah harus memulai. Karena biar gimana pun kan aku akan berdiri di kakiku sendiri. Jadi apa yang aku bisa lakuin, itu yang aku lakuin dulu. Kedepannya nanti memang aku udah pikirin plan-plan kedepannya apa, tapi untuk sekarang ya masih di sekitar active lifestyle, which is sport, coaching, one-on-one coaching sih aku.